Puji bagi nama Tuhan, tiba saatnya kita akan segera memulaikan ibadah doa puasa season yang ketiga pada saat sore hari ini. Mula pertama saya mengucapkan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah pelayanan kita. Puji Tuhan, mengawali ibadah kita. Mari bersama sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 12, Karya Terbesar. Rindah hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, Kor, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Tetap kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan Muda Pendeta Fandi Kayori membuka ibadah kita dalam doa. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya terbesar. Kita angkat tangan kanan kita, karya terbesar hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, Yesus Engkau ku kagum, Yesus Engkau
ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menghargai Tuhan karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan, sampai Tuhan, oh Tuhan, menyerahkan nyawa-Mu untuk kehidupan kami bisa Tuhan, menjadi umat ketebusan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami mengikut jejak-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk memikul salib Tuhan. Oh Tuhan, bisa taat dengar-dengaran sampai daging kami tidak bersuara lagi. Oleh sebab itu kami membawa kehidupan kami Tuhan untuk beribadah, berdoa, berpuasa kepada Engkau Tuhan. Sebab lewat doa puasa yang benar Tuhan, kehidupan kami Tuhan mengalami perobekan daging Tuhan. Daging ini semakin dirobek sampai Tuhan, oh sifat tabiat ilahi ada dalam kehidupan kami. Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin layak berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa puasa season yang ketiga ini ke dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Sebagaimana Engkau sudah menolong kehidupan kami dalam doa puasa season pertama dan yang kedua, Tuhan lebih menolong kehidupan kami Tuhan, lebih Tuhan membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pergumulan-pergumulan kami yang kami Tuhan alami selalu Tuhan semakin dinyatakan Tuhan, semakin diberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sebagai imam besar hadir dalam ibadah pelayanan kami Tuhan, mengimami ibadah pelayanan kami, menyucikan kehidupan kami, mengampuni kami, sehingga kehidupan kami semakin layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, tidak ada yang terkecuali, besar kecil tua muda semua diurapi oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan sampai tamatnya dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Kuasa iblis setan yang mau mengganggu ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, lewat roh jahat, roh najis yang mengalihkan perhatian kami kepada Engkau, kami mau usir, hancurkan pekerjaannya, kami usir dia pergi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami buka tabiskan ibadah pelayanan doa puasa season yang ketiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 28, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, kita angkat tangan kanan kita. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
selamanya. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita turunkan tangan kita, biar ini yang selalu menjadi kerinduan kita serta pengakuan dalam kehidupan kita dalam mengikut melayani Tuhan. Tidak akan goyah sebab kehidupan kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, mau tetap mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 65, Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Kor hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Sekali lagi kornya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kepastian. Puji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kehidupan kita mendapatkan kepastian, kepastian dalam perlindungan, bahkan ada senantiasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari pada saat sore hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran Tuhan, hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan ada senantiasa pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, ada jalan keluar senantiasa Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ku merasa damai. Di dalam namanya, di dalam namanya tak ada yang sukar. Datang dan percaya, datang dan percaya.
di dalam namanya. Hanya nama Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Kita dari atas, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku merasa damai, di dalam kuasa-Nya tak ada yang sukar. Datang dan percaya di dalam namanya. Kita mengangkat tangan kita. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kasih sayang, ada kemenangan. Di dalam nama-Mu ada kuasa untuk pengangkatan, yakni menyucikan, membaharui kehidupan kami. Sampai suatu saat kami boleh terangkat di awan-awan, sempurna sebagai mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wujud nama Tuhan, nama yang kudus, nama yang dahsyat menyucikan, itulah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada saat sore hari ini. Biarlah di dalamnya kami mengalami penyucian, pembaharuan secara terus menerus, untuk kami boleh dipersiapkan layak untuk jumpa Engkau Yesus mempelai pria surga. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman dalam urapan Roh Kudus akan mendorong kami untuk berdoa menyembah Engkau, penyembahan yang benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, memuaskan, menyenangkan Tuhan. Kami juga dipuaskan lewat firman roh dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman, apapun bentuknya kami tolak usir, semua hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Kita melanjutkan kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 25. Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 25. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan. Sampai 25 saja. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, di sini laut Teberau terbelah ya, ketika Musa mengangkat tangannya yang memegang tongkat, maka angin timur bertiup untuk membelah laut Teberau. Ya, waktu Musa mengangkat tangannya, puji Tuhan. Di sini dulu terjadi secara jasmani. Sekarang bagi kita dalam arti yang rohani. Ya, ketika Musa mengangkat tangan, yang ada tongkat, yang memegang tongkat, angin timur bertiup. Ini menubuatkan atau menunjukkan kepada kita tentang Yesus yang mati di kayu salib. Ya, tongkat itu bicara salib, Yesus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Angin timur itu sekarang bicara Roh Kudus. Yesus mati, dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong. Nah, kita butuh ini. Di dalam pergumulan yang kita hadapi, kita sangat membutuhkan Roh Kudus, Roh penolong untuk memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, istilah pergi di sini, Yesus pergi menunjukkan Yesus mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, Roh penolong, Roh penghibur kepada kita. Puji Tuhan. Ya, jadi di saat kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan atau kesulitan, kita harus mengangkat atau meninggikan salib. Harus mengangkat, harus meninggikan salib. Sehingga kita akan merasakan kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Ya, menyelesaikan semuanya. Sekali lagi, saat menghadapi pergumulan, ya, menghadapi tantangan, angkat salib, tinggikan salib Tuhan, tinggikan korban Kristus. Maka kita akan merasakan kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan, menolong, menyelesaikan semuanya. Puji bagi nama Tuhan. Dan jika pertolongan atau jalan keluar itu datangnya dari Roh Kudus, tidak ada yang bisa menghambat. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa hambat, tidak ada yang bisa menghalangi. Puji Tuhan, sore ini season yang ketiga kita minta Roh Kudus. Season pertama tadi mau berdiri di atas iman, berdiri tetap di atas iman. Kemudian kita mau memandang Tuhan. Season yang kedua menyeru nama Yesus. Season yang ketiga ini minta Roh Kudus. Amin. Minta Roh Kudus biar kita pulang sebentar tidak kosong. Kita kembali sebagai kehidupan yang sudah mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Apa yang kita gumuli sepanjang hari ini, Tuhan mampu memberikan pertolongan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus, Roh penolong. Ya, Parakletos, dia Roh penolong. Puji Tuhan. Nah, namun jika kita kecewa,
putus asa di dalam menghadapi pergumulan apapun, nah itu sama dengan menghina salib. Kita tidak percaya salib Tuhan mampu menolong. Kita menghina salib, menghina korban Kristus. Nah, ini jangan terjadi, biar kita mau mengangkat salib, meninggikan salib. Nanti kita akan belajar prakteknya apa. Mengangkat, meninggikan salib. Di dalam salib Yesus sekali lagi ada kuasa Roh Kudus yang sanggup membuka jalan keluar dari segala masalah pergumulan. Sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup di dunia ini. Sampai membuka pintu surga bagi kita. Nah, itu lewat kuasa Roh Kudus. Ya, tidak ada yang bisa halangi. Pintu-pintu apapun terbuka. Benteng sekuat apapun terbuka. Nah, jadi boleh dikata Roh Kudus itu merupakan kunci pembuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Kunci pembuka benteng apapun. Ya. Salib Yesus mampu membukakan semuanya bagi kita. Puji Tuhan. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa diselesaikan oleh salib Yesus, oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan pencobaan terberat sekalipun, terbesar sekalipun bisa diselesaikan. Itulah dosa. Dosa itu pencobaan yang terberat, yang terbesar. Karena memberatkan, membebani manusia mulai di dunia ini sampai nanti di neraka. Nah, kalau itu bisa diselesaikan, yang lain-lain pasti Tuhan bisa selesaikan bagi kita sekalian. Tuhan mampu menyelesaikan lewat kuasa salib Kristus yang mencurahkan Roh Kudus bagi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Nah, mungkin sudah tidak punya kekuatannya tinggal sisa. Menghadapi pencobaan sudah tidak berdaya, tinggal kekuatan yang sisa. Hari kekuatan yang sisa itu kita mau pakai untuk meninggikan salib. Amin. Mengangkat salib, memandang, meninggikan salib. Ya, selama ada salib, selama kita masih mau meninggikan salib, tidak ada pencobaan yang bisa membuat kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada salib, begitu ada pencobaan, sudah langsung putus asa, tinggalkan pekerjaan Tuhan, sudah tidak mau melayani lagi, sudah tidak mau melayani. Ya, karena pencobaan, ya, seperti tadi pagi saya ditelepon, itu karena masalah dosa, ya, itu pencobaan yang terberat, terbesar. Dia bilang sudah tidak mampu. Saya bilang jangan pelayanannya yang ditinggalkan, dosanya yang dibuang, buang dosanya, maka kita tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Sekarang praktek meninggikan salib. Bagaimana praktek meninggikan salib? Yang pertama, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini praktek meninggikan salib, mengangkat salib. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, nih praktek yang pertama, rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan untuk menuruti kehendak Tuhan. Itu praktek pertama. Tinggikan salib, rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan untuk menuruti kehendak Tuhan. Selama dosa masih dipertahankan, Roh Kudus tidak akan turun. Tidak akan turun memenuhi kehidupan kita. Tapi kalau dosa kita buang, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ayo, angkat salib, tinggikan salib. Ya, tinggikan salib, biar kuasa Roh Kudus kita alami sore hari ini. Kita mau berhenti berbuat dosa. Ya, mau berhenti berbuat dosa dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Ya, salah satu kehendak Tuhan benar. Seperti Yesus benar. Hidup benar. Itu kehendak Tuhan, benar. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Itu praktik meninggikan salib. Kalau soal kebenaran saja kita tidak bisa, bagaimana suci seperti Yesus suci? Itu kehendak yang kedua. Mau yang ketiga lagi, sempurna seperti Yesus sempurna? Tidak mungkin. Mulai benar dulu. Benar seperti Yesus benar.
Dan Amsal mengatakan orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Nah, tergembala itu meninggikan salib. Masuk dalam kandang penggembalaan. Amsal 12:26. Amsal 12 ayat 26. Amsal pasal 12 ayat yang ke-26. Ini sudah berkali-kali diterangkan, tapi kadang masih belum bisa kita praktekkan, kita lakukan. Mari kita baca. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, Ya. tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Mau hidup tergembala itu sakit bagi daging, itu salib. Meninggikan salib, sementara yang lain bisa banyak waktu luangnya untuk jalan-jalan, untuk apa, mengikuti keinginan dagingnya. Kita harus tergembala, pulang kerja harus datang tergembala, 3 macam ibadah pokok. Ya, pulang sekolah harus ibadah. Nah, itu sengsara bagi daging, itu meninggikan salib. Jadi praktek meninggikan salib yang pertama, rela sengsara bagi daging untuk berhenti berbuat dosa dan untuk menuruti kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan benar, seperti Yesus benar, hidup benar dan tergembala. Orang hidup benar pasti tergembala. Jadi bisa diraba, kenapa sulit tergembala? Ya, ada sesuatu yang tidak benar yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak benar. Anak-anak kalau sudah mulai rewel diajak ibadah, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu juga orang tua tidak bisa tergembala, ada sesuatu yang disembunyikan, ada yang tidak benar. Nah, kalau sudah benar pasti tergembala, tidak usah dipaksa, tidak usah disuruh, pasti tergembala. Orang benar tadi ya, mendapati tempat penggembalaannya. Itu praktek yang pertama. Praktek yang pertama meninggikan salib. Yang kedua, ayat 12 sampai 14, 1 Petrus 4 tadi. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini yang kedua, rela sengsara daging tanpa dosa. Nah, di sini sudah tidak mengena dengan dosa, rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Salah satu contoh sengsara daging karena Yesus. Rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu salib. Rela sengsara daging untuk berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, sampai berkorban seluruh hidup kepada Tuhan. Nah, itu salib. Ya. Mau berkorban itu salib. Kita butuh tapi digerakkan Tuhan. Korban untuk pekerjaan Tuhan. Meninggikan salib. Meninggikan salib. Punya rindu, cita-cita mau jadi, misalkan jadi apa ya, cita-citanya. Ya, dulu saya punya cita-cita jadi polisi. Karena om saya polisi, jadi waktu masih SD dibuatkan baju polisi, baju polisi. Dengan teman saya anak pendeta di Maranda, dia angkatan laut, pakai baju angkatan laut, saya polisi. Jadi cita-cita jadi polisi. Nah, tapi tidak kesampaian. Nah, sekarang jadi polisinya Tuhan. Kalau dulu polisi mau suka, jadi polisi tidak kesampaian. Ini cita-cita dulu. Mungkin ingin jadi ini, jadi itu. Tapi Tuhan panggil. Sudah sementara pertengahan kuliah Tuhan panggil, bahkan sudah tamat, sudah sarjana Tuhan panggil untuk bekerja melayani Tuhan sepenuhnya. Korban untuk pekerjaan Tuhan, seluruh hidup berkorban ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Contohnya dalam Alkitab, persembahan janda miskin. Mohon maaf, di dalam Markus 12, mari kita baca. Persembahan janda miskin. Injil Markus 12, 41 sampai 44. Ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Judulnya baca? Persembahan seorang janda miskin. Ya, terus. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Iya. Tuh. Nah, di sini Tuhan perhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Jadi persembahan kita Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu Tuhan lihat. Nah, Tuhan perhatikan. Makanya jangan takut meninggikan salib. Kalau Tuhan minta, korbankan. Sampai seluruh hidup Tuhan minta kita korbankan kepada Tuhan. Di sini di mata manusia persembahan janda ini kecil. Hanya 1 duit, 2 peser atau 1 duit, kecil. Tetapi Tuhan Yesus bilang, dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia ini memberikan seluruh nafkahnya. Nah, berarti memberi seluruh hidup. Nah, seluruh hidup. Ayo kita berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini kita belajar praktek ini. Nah, apa bukti bahwa kita rela sengsara daging untuk berkorban apapun ya, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita periksa, kita raba, benarkah kita adalah orang yang rela berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Bukti yang pertama, nah, tadi disebut janda ya. Yang mempersembahkan di sini adalah janda. Janda itu putus hubungan dengan suami. Itu janda, putus hubungan dengan suami. Artinya bagi kita sekarang, artinya mau putus hubungan dengan daging, dengan segala keinginannya. Mau putus hubungan dengan daging, dengan segala keinginannya. Selama masih ada keinginan, sulit untuk bisa berkorban, sulit. Yang ada malah mencuri, seperti Yudas, bukannya berkorban malah mencuri. Nah, jadi kalau ada keinginan sulit. Nah, tapi kalau sudah diputus kita hubungan dengan keinginan daging, kita sudah putuskan, kita bisa berkorban. Sekalipun sebenarnya kita butuh, tapi bisa kita korbankan. Kita butuh tapi bisa kita korbankan. Nah, saya bukan memuji istri saya, enggak. Jangan dipuji-puji nanti besar kepala. Ya, bukan memuji ya. Tapi Tuhan karuniakan seorang istri yang rela semua untuk pekerjaan Tuhan. Sampai untuk beli bedak pun dia rela pakai bedak bayi. Bedaknya Noela dulu, bahkan yang sebenarnya sudah lewat, sudah expired, dia pakai demi uang bisa pakai membeli semen ya, daripada pakai bedak semen kan. Rela untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, berupaya. Saya berupaya. Ya, kita butuh, tapi kita mau korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini, jadi sekali lagi, kalau sudah putus hubungan dengan daging, dengan keinginan daging, kita bisa berkorban. Dan kita bisa taat dengar-dengaran kepada firman. Nah, kita bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kalau sudah putus hubungan dengan daging. Untuk taat itu berkorban. Mau taat firman itu berkorban. Banyak yang dikorbankan. Mau mempraktikkan firman dalam nikah misalkan. Suami mau mengasihi istri seperti diri sendiri, sementara istrinya agak sulit tunduk. Nah, mau berkorban untuk mentaati firman, korban.
Istri mau tunduk kepada suami, mau melakukan firman sementara suaminya kasar. Nah, dia mau praktekkan firman, dia mau taat pada firman, itu suatu pengorbanan, korban perasaan, korban sampai mungkin korban harga diri untuk praktek firman. Ya, rela dilakukan. Nah, kalau sudah putus hubungan dengan daging, dengan keinginannya, nah, doa puasa ini kesempatan memutuskan hubungan dengan daging, dengan segala keinginannya. Ingin apa, ingin makan, ingin minum, ingin istirahat, nah, kita gunakan waktu doa puasa, putus hubungan dengan daging, dengan segala keinginannya. Nah, jangan nanti buka puasa balas dendam. Wah, itu berarti belum putus hubungan itu. Wah, ya, akhirnya sakit perut. Ya, karena begitu, sikat, sakit perut. Nah, itu keinginan. Nah, karena ingin yang kan puasa kan apa ini, leher jadi apa bahasanya ya, itu kering, ya, kering. Wah, ada es, langsung banyak-banyak diminum. Ya sakit perut. Orang puasa belum minum isi yang panas hangat-hangat langsung bagi es. Nah, lihat ada sambal, langsung ambil banyak-banyak. Nah, salah sendiri. Puasa jadi sakit. Nah, gara-gara pas buka puasanya keinginan. Nah, mari ya kita mohon kemurahan Tuhan, putus hubungan dengan daging sehingga kita bisa berkorban apapun, kita bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan sekalipun menanggung resikonya, korban segala-galanya. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kalau ada keinginan daging tidak bisa takluk pada hukum Allah, pada firman. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin bagi daging. Tapi kalau itu kita sudah putuskan keinginan daging, kita mau putus hubungan dengan daging, bisa taat pada firman Tuhan. Puji Tuhan, ini bukti bahwa kita rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bukti yang kedua. 2 Korintus 9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Ini bukti yang kedua. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Silakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkorban dengan kerelaan hati. Berkorban dengan kerelaan hati. Tidak disuruh, tidak dipaksa. Saya tidak pernah paksa jemaat, ayo puasa sama-sama. Datang, awas kalau tidak. Hanya diumumkan doa puasa. Ya, datang dengan kerelaan, tidak dipaksa. Tuh, dibilang puasa lagi. Ini Pak Gembala ini. Kalau begitu rugi kita puasa kalau terpaksa. Ya, dengan kerelaan. Tapi saya percaya sidang jemaat yang datang pada hari ini ya semua rela dengan kerelaan hati. Amin. Aminnya. Ya, itu ya, jangan terpaksa. Persekutuan itu terjadi secara wajar, tidak boleh dipaksa. Ibadah itu ya sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh datang, kalau merasa tidak butuh ya terserah, kalau tidak mau datang. Itu bukan harus dipaksa. Sesuai kebutuhan. Biarlah kita mau berkorban dengan kerelaan hati, tidak disuruh, tidak dipaksa. Yang ketiga, berkorban dengan ucapan syukur. Nah, ini bukti bahwa kita rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, berkorban dengan ucapan syukur. Teladannya Yesus, dia mau mengorbankan hidupnya, tubuhnya, jiwanya, seluruh hidupnya dia korbankan, nyawanya, dan dia mengucap syukur. Nah, dia mau korbankan nyawa tapi bisa mengucap syukur. Nah, Markus pasal 14 ayat 23. Markus 14 ayat 23. Yuk, biar kita bisa berkorban dengan ucapan syukur. Silakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Cawan yang dimaksud ini adalah darahnya. Dia mengucap syukur. Lagi ayat yang lainnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 16.
Ini sering diucapkan kalau perjamuan suci, 1 Korintus 10 ayat 16. Bukan kacauan pengucapan syukur. Ah, Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah ya. persekutuan kita dengan darah Kristus. Terus Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? bisa mengucap syukur sampai korban nyawa mengucap syukur. Nah, bayangkan. Nah, itu nyawa. Apalagi kalau cuma korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, korban harta dan lain sebagainya. Mari dengan mengucap syukur. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo kaum muda, gunakanlah hidup mudamu untuk melayani Tuhan. Biar jadi keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus masuk di kota Yerusalem. Beri punggung ditunggangi. Ya, berikan punggung kita untuk ditunggangi oleh Yesus. Kalau tidak, nanti ada Bileam yang menunggangi. Nabi aspal, asli tapi palsu. Hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Doa puasa merupakan salah satu praktek rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Ini doa puasa. Salah satu praktek bahwa kita rela berkorban, rela sengsara daging dalam hal berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut sakit. Tidak akan sakit. Kalau mau bilang sakit, saya penyakit yang seringkali datang ini asam lambung mah. Sampai pernah pingsan di tentena itu. Sementara baca jatuh pingsan. Nah, itu karena asam lambung kambuh. Nah, kalau mau diikuti daging janganlah puasa. Nanti asam lambungnya naik terus. Jangan puasa nanti sakit emah. Tapi selama saya berpuasa enggak pernah begitu buka puasa perih mahnya. Tidak, Tuhan tolong. Ya kecuali begitu buka puasa langsung bagi rica ya salah sendiri itu. Bukan karena puasanya, karena gara gantangnya itu yang salah. Karena lehernya yang dia tidak bisa kontrol. Langsung minum kopi. 2 kopi, 2 sendok, 1 sendok gulanya. Wah, kopi tubruk gajah. Gara-gara itu salah sendiri. Minum kopi, makan ubi goreng, sambal dabu-dabu tarasi. Nah, sudah dalam nama Yesus. Mencobai Tuhan namanya. Sudah tahu-tahu dia sakit emah, habis puasa langsung sikat itu. Ya salah sendiri. Nah, istri saya ini satpam. Dia kawal terus. Ayah, terima kasih. Ya, demi kesehatan. Dulu waktu saya sampai pingsan itu apa? Gara-gara itu sudah mulai bagi kopi lagi. Lihat apa jemaat-jemaat di Diora habis kerja bakti mereka kalau kerja bakti minum kopi, ikut juga nimbrung minum kopi. Dan kalau saya minum kopi kalau cuma kopinya terang ya bukan kopi namanya itu, kasih gelap. Sudah. Bagi dabu-dabu tarasi, makan itu ubi goreng, ubi kayu. Kena mah. Asam lambung naik, salah sendiri. Dulu juga pernah, gara-gara durian otong, salah sendiri. Tidak jaga ini. Belum makan nasi, langsung sikat. Salah sendiri. Nah, sekarang direm-rem, jaga. Tuhan tolong, jaga kesehatan. Itu semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Itu doa puasa, ya. Salah satu praktek rela sengsara daging untuk berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak menipu. Begitu kita mau sengsara berkorban untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ada hasil. Nah, inilah ikut Tuhan. Kita praktek firman, ada hasil. Hasil yang pertama, kembali Markus 12 tadi, ayat yang di mana Tuhan perhatikan, ya. Markus 12 coba dibaca ayat yang 41 ya. Tuhan memperhatikan. Yesus memperhatikan orang memberi. Ya, coba 41. Pada suatu kali Yesus duduk Iya. Lagi. Silakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Nah, terima kasih. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini hasil yang pertama. Tuhan perhatikan. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Diperhatikan oleh
pemerintah, sudah senang. Nama keluar, UMKM, senang, cair. BLT, bantuan langsung, dapat tunai, senang. Nah, itu diperhatikan pemerintah, kita senang. Nah, ini diperhatikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia raja di atas segala raja. Amin. Nah, dia perhatikan kita. Jangan takut, kita rela sengsara, tapi Tuhan perhatikan. Nah, Tuhan perhatikan. Bukan cuma Tuhan perhatikan, Tuhan puji. Ya, di ayat 43 kan, Tuhan puji. Janda ini memberi persembahan lebih daripada semua. Dipuji oleh Tuhan. Wah, sudah diperhatikan, dipuji lagi oleh Tuhan. Apa yang kurang? Nah, ini diperhatikan, dipuji. Nah, apa yang kita butuhkan Tuhan mampu sediakan bagi kita. Nah, kalau Tuhan perhatikan, Tuhan puji, tidak mungkin Tuhan terlantarkan kita. Tidak mungkin. Roh Kudus itu wujud perhatian Tuhan kepada kita. Roh Kudus, Roh Penolong. Itu salah satu wujud perhatian Tuhan kepada kita. Banyak lagi perhatian Tuhan yang lain. Banyak. Juga perhatian Tuhan yang bisa kita rasakan, pembukaan rahasia firman semakin melimpah. Itu bentuk-bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Jadi begitu kita mau sengsara daging, rela sengsara daging untuk berkorban apapun bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, Tuhan perhatikan ada Roh Kudus. Ya, ditambah Roh Kudus dalam 1 Petrus 4 tadi ayat 14, Roh Kudus memberi kebahagiaan di tengah penderitaan. Kita sengsara menderita, ada Roh Kudus bahagia. Nah, ini tidak bisa sulit kalau mau diterangkan dengan kata-kata terbatas, biar jadi pengalaman. Kita sengsara, Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kebahagiaan. Nah, seperti pengalaman kami, ada ibu-ibu dari Surabaya waktu ikut KKR di Tentena, orang-orang kaya, lalu ada yang menceritakan keadaan kami di Tonusu. Ya, mereka yang nangis, ibu-ibunya yang nangis. Ya, kami di Tonusu bahagia. Dalam perintisan bahagia, nah, mereka yang nangis. Nah, mereka pikir, apalagi waktu di sini belum ada sinyal. Wah, teman-teman di Malang itu tanya-tanya, sudah di pelosok mana? Waktu belum ada sinyal di sini. Aduh, Mbak Ci, yang dipanggil istri saya, Mbak Ci, di mana? Di pegunungan ya? Di mana? Di pelosok mana? Yang penting masih masuk dalam peta juga loh. Masih ada juga di peta. Masih masuk. Ya, itu Tuhan perhatikan di tengah-tengah penderitaan kita bisa bahagia. Ada Roh Kudus dan ditambah lagi dengan pembukaan rahasia firman yang melimpah untuk semakin menyucikan, semakin membaharui kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Itu hasil yang pertama. Nah, ada Roh Kudus, ada pembukaan firman, itu perhatian Tuhan. Ditambah lagi hasil yang kedua, kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8. Jadi lengkap. Kita memberi untuk Tuhan, Tuhan juga beri dengan lengkap kepada kita. Ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Tuhan. Amin. Nah, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Iya, Tuhan melimpahkan kasih karunia. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Itu hasil yang kedua. Menerima kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa kasih karunia Tuhan? Untuk apa? Bagian-bagian terakhir. Untuk apa kasih karunia Tuhan ini? Yang pertama atau A, tadi ya, dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, untuk apa? Untuk memelihara kita secara berkecukupan. Nah, itu kasih Tuhan, memelihara kita secara berkecukupan. Ya, artinya di saat kita butuh Tuhan sediakan. Nah, itu secara berkecukupan. Yang paling terasa, paling nyata itu kalau mau KKR kami alami. Mau KKR ada ibadah persekutuan gitu. Terutama di Surabaya dan di Malang itu sudah menjadi agenda utama kami setiap tahun ya.
Bukan karena mau pulang kampung, bukan. Tapi karena di sanalah kami Lempinel, ya, dan di situ juga kan di Malang pembukaan, Surabaya bisa pembukaan Lempinel, Malang penamatan Lempinel. Jadi itu kami upayakan hadiri. Nah disitulah kami melihat bagaimana Tuhan memelihara secara berkecukupan. Biasanya sudah mau mendekat tanggalnya, mau mendekat hari KKR-nya, ya belum. Ya, tapi Tuhan sediakan, ada waktunya Tuhan sediakan. Dan selalu Tuhan sudah sediakan tiket untuk pergi dan pulang, suami istri. Tuhan sediakan semuanya secara berkecukupan. Nah, saya alami juga waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan, masih kerja di Malang. Ya Tuhan sediakan, di saat ada KKR, ada kerinduan, Tuhan sediakan. Sampai ada yang rela korbankan uang untuk membuat gigi palsunya, dia berikan untuk saya bisa ikut KKR. Dia korbankan untuk gigi palsunya. Jadi dia rela ompong supaya saya bisa KKR. Itu bukan karena saya yang pantun-pantun sama dia. Bukan, ya, memang Tuhan yang gerakan. Nah ini Tuhan memelihara secara berkecukupan. Puji Tuhan. Nah itu hasil yang kedua. Kita menerima kasih karunia Tuhan untuk memelihara kita secara berkecukupan. Kedua, bukan cuma berkecukupan. Nah, kasih karunia Tuhan membuat kita berkelimpahan, ya, berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia Tuhan membuat kita berkelimpahan, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa artinya ini? Kasih karunia Tuhan membuat kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baca dulu Wahyu pasal 19 ayat 8 langsung terjemahan lama. Wahyu 19 ayat 8 langsung terjemahan lama. Wahyu 19 ayat yang ke-8 terjemahan lama. Maka dikaruniakanlah kepadanya Ya, supaya tadi ia kan kasih karunia. Ini sekarang dikaruniakanlah kepadanya supaya ia boleh menghiasi dirinya dengan kain kasah halus yang bercahaya dan bersih, karena kain kasah halus itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci itu. Itu. Ini pakaian mempelai. Kain kasah halus, kalau terjemahan baru pakaian lenan. Nah, itu adalah berbagai kebajikan dari orang-orang kudus. Jadi kasih karunia Tuhan untuk membuat kita berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, artinya untuk membuat kita memiliki pakaian mempelai. Pakaian mempelai. Supaya layak masuk pesta nikah anak domba. Ya, orang mau pesta, pasti ada pakaiannya. Tanya sama yang mau pesta nanti ini. Bulan 5. Sudah sibuk, sudah urus pakaian itu. Nah, pasti. Istri saya juga dulu, kami waktu menikah. Nah, saya karena mau buat pakaiannya, cuma tidak ada istirahat. Berangkat subuh ke Makassar sampai sore. Sampai sore ya, kami sampai sore karena cukup cepat, kendaraan sendiri, kendaraan pribadi. Nah, udah urus semua, cincin, jas. Malamnya balik, pulang. Nah, permisi, sampai saya buang air besar darah. Karena mau bikin jas, nah, jadi jas berdarah itu loh Bunda. Urus itu. Nah, itu. Pergi jauh Makassar. Nah, dulu. Tapi sekarang juga kita sementara persiapan diri mau jadi mempelai. Itu tinggikan salib, rela berkorban apapun untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu bagaikan kita sementara merajut pakaian pesta. Menjahit pakaian pesta, merajut pakaian pesta. Pakaian mempelai untuk kita siap menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Siap masuk pesta nikah anak domba. Jadi segala sengsara kita, segala pengorbanan kita untuk Tuhan tidak hilang, tidak sia-sia. Justru itu membawa kita untuk siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Coba ayat 7 ya, siap sedia itu ayat 7 ya. Wahyu 19 ayat 7 coba. Ayat yang ke-7.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Yesus sudah rela berkorban nyawa untuk mendapatkan kita sebagai mempelai wanitanya. Maka kita pun juga harus rela berkorban apapun untuk siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Mari biarlah season yang ketiga ini kita minta kepada Tuhan kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa meninggikan salib. Tanpa kekuatan Roh Kudus daging kita tidak mampu. Biar kita mau tinggikan salib Tuhan, tinggikan korban Kristus, maka kita akan mendapatkan pakaian pesta untuk siap jadi mempelai wanita Tuhan. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu. Tuhan Yesus berkati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita gunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku, senantiasa rela mempersembahkan korban tabisan hidup bagimu. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Ayat 1, biar selalu Tuhan, biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku, di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku, ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korbanmu, kuat kuasa korban. Ayat yang kedua, jadikanlah daku rumahmu yang kudus, jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu, selalu di hatimu, senantiasa rela mempersembahkan korban, senantiasa rela mempersembahkan korban tahbisan hidupku bagimu. Haleluya, haleluya. Di atas korbanmu ku persembahkan hidup, ku alaskan, tahbiskan korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku, atas korbanmu ku percayakan hidupku. Haleluya. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, haleluya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, haleluya, haleluya. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku, amin, haleluya. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya.
denganmu. Sekali lagi, denganmu. Haleluya. Jangan takut untuk sengsara karena Yesus. Dia perhatikan kita. Bahkan dia puji. Bukti perhatian Tuhan, dia curahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia bukakan rahasia firman-Nya semakin melimpah. Dan dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Haleluya. Untuk memelihara secara berkecukupan. Supaya kita memiliki pakaian pesta. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kami menyembah Yesus. Haleluya. Puji namamu Yesus. 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 Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji, mengagungkan nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyembah-Mu, haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Kami dikuatkan Tuhan. Haleluya. Kami yakin percaya ada jalan keluar dari segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami sampai pintu surga. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Pintu surga terbukalah. Haleluya. 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 Pintu surga terbuka. Rahmat Allah turunlah. Ku senang di hatiku sejak Yesus dalam saya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putihlah, ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku bergiranglah. Kita bangkit berdiri, pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Rahmat Allah turunlah. Haleluya. Ku senang di hatiku sebab Yesus dalam saya. Haleluya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putihlah, ku nikmati roti di surga, sebab Yesus ku pergi. Dengan perlahan-lahan setengah suara, pintu surga terbuka. Haleluya. Pintu surga. Yakin sepanjang hari yang kita gumuli, Tuhan akan membukakan pintu jalan keluar bagi kita. Pintu surga saja Dia bukakan, maka yang lain-lain Dia mampu bukakan. Pintu masa depan, pintu jalan keluar dari pergumulan permasalahan,
pintu pekerjaan, pintu kandungan, pintu kesehatan, kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pintu keberhasilan, terutama pintu pesta nikah anak domba Allah, Dia mau buka bagi kita. Kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya, serahkan semua kepada Tuhan. Dengan iman, dengan yakin, Dia buka bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami Tuhan. Tuhan tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap seru doa kami yang kami naikkan sepanjang hari ini, Engkau mendengarnya, Engkau berikan jawaban yang pasti bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, Kau sudah limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini dalam rangkaian doa puasa kami. Oh Tuhan, kami percaya semua tidak sia-sia, bukan untuk mendatangkan penyakit bagi kami, tetapi kami mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Dari segala pergumulan, dari segala dosa, dari pengaruh-pengaruh dunia ini kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan nikah, buah nikah, sekali lagi kami serahkan dalam tangan Kasih, memberikan kemenangan. Satukan dalam satu firman pengajaran benar, sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Keluarga yang merindukan buah nikah, Tuhan tolong juga Engkau mendengar, Engkau membuka pintu kandungan, Engkau mau menjawab doa mereka Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Yang sakit ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Bapak Ujian pemulihan kesehatan, juga ibunya Dias Tuhan dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong istri hamba-Mu, demikian juga Kaipanus Tito Aro Tuhan, Mama Nego, Mama Jane, Tuhan tolong Daniel, Heri, Tuhan Rehan, ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Bapak Daud Kusoy, Om Malaka, Tuhan tolong Mama Tian, juga Susan, Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, kuasa Wilur, Om Aksi, Tante Evi, semua kami datang serahkan dalam tangan Kasih-Mu. Ibu Liko Biver, Bapak Diki Biver, Tuhan tolong ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kuasa Wilur. Bahkan keluarga kami yang lain yang terganggu kesehatan kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu. Kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Dares berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Pelayanan tempat ini di Tentena, di Diora, Engkau berkati. Bukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang kupercayakan layak jumpa Engkau, Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong Kau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau dalam jalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih aparat keamanan TNI Polri semua Engkau berkati, para medis juga Tuhan berkati. Proses vaksinasi yang sementara berjalan kami serahkan juga dalam tangan Kasih-Mu. Tuhan tolong Engkau yang menyertai dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih. Pagari bentengi umat-umat-Mu, lindungi selalu dari virus dosa, virus penyakit, virus ajaran palsu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra dalam pelayanan Kau percayakan. Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan melayani Engkau. Bukakan selalu rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Kapan akan digelar kembali ibadah persekutuan tubuh Kristus? Tuhan tolong bukakan rahasia firman-Mu. Demikian juga untuk Lempinel. Kapan akan dibuka kembali angkatan yang baru? Tuhan bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus bagi Casey yang hari ini berulang tahun. Tuhan sudah memberikan perpanjangan usia. Tuhan pakai dia sebagai kehidupan muda remaja untuk melayani, mengasihi Tuhan. Dan penyerahan hidupnya untuk melayani sepenuhnya. Tuhan tolong Engkau memakai kehidupannya. Berkat Tuhan dicurahkan. Juga Mama Ira, Tuhan tolong Ibu Fransolino yang berulang tahun hari ini. Juga Engkau berikan perpanjangan usia. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Dipakai oleh Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu juga Pendeta Stanley Sumanti. Tuhan berkati dalam pelayanan dimanapun Engkau utus Tuhan, untuk menyuarakan, memberitakan, menyaksikan firman pengajaran ini. Tuhan berkati Nika, Bu Nika, berkati semuanya, kaitkan masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih orang tua rohani kami di Tentena. Tuhan tolong tetap berikan kesehatan, kekuatan dalam melayani Engkau Tuhan, mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk tetangga-tetangga sekitar kami. Engkau memberkati mereka semua. Tuhan tolong semua. Terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, maju jalan pergi ke negeri yang senang. D, puji tadi. D. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Pertetapkan langkahmu. Pertetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Pertetapkan langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Pertetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Pertetapkan langkah, pertetapkan langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Pertetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus. Sekali lagi, pertetapkan langkah. Kita bangkit berdiri. Pertetapkan langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Pertetapkan langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Nah, setelah ini jangan pulang, kita buka puasa bersama. Kemudian ibadah kita hari besok, ibadah pendalam Alkitab, perjamuan suci jam 4 sore. Hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati segala pengorbanan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita tamatkan ibadah kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sepanjang hari ini. Dalam doa puasa kami, Tuhan Engkau yang mendengar setiap seru doa kami, yang kami naikkan dengan yakin, dengan iman di dalam kesucian, kekudusan. Biarlah Engkau terima, Engkau menjawab, Engkau memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi sertai, dan kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami, sampai pintu surga Engkau bukakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi sebelum kita kembali, mari kita datang serahkan semua pergumulan kita, nikah kita, buah nikah kita, pelayanan kita, semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Angkat dua tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati kami dengan firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Haleluya. Engkau memperhatikan kami.
Engkau mempedulikan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua ditolong oleh Tuhan, semua dijangkau oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan, dituntun Tuhan sampai ke Yerusalem yang baru. Terima kasih, turunkan tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadat doa puasa kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.